Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Sampurno, NIM 2020-51069. Di sini saya akan memenuhi tugas TS dari mata kuliah Keamanan Sistem. Di sini saya mengambil jurnal dari Sinta 3, yaitu tentang implementasi algoritma kriptografi reverse Samir Adliman atau RSA pada tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan mekanisme autentikasi. Tangan digital dapat digunakan untuk melakukan pembuktian secara matematis bahwa data tidak mengalami modifikasi secara ilegal, sehingga menjadi solusi verifikasi data. Dengan berkembangnya teknologi internet, sebuah dokumen kini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk cetak namun juga dalam bentuk digital, dan sangat rentan terjadinya modifikasi serta sulitnya pembuktian keaslian dokumen tersebut. Agar dapat menjamin keaslian isi dokumen, penggunaan fungsi hash SHA-3 dan algoritma kriptografi RSA dalam implementasinya. Ini ada proses tanda tangan digital, yaitu signing atau tanda tangan. Itu ada verifikasi. Signing atau tanda tangan mengubah sebuah isi dokumen menjadi magic text dengan mengenkripsinya menggunakan algoritma kriptografi RSA. Selanjutnya ada verifikasi, yaitu membandingkan hasil deskripsi isi dokumen yang diterima atau ciptek dengan magic dari isi dokumen sebenarnya. Selanjutnya adalah metodologi. Terdapat metodologi yaitu beberapa pengumpulan data, perancangan perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak. Pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa dokumen yang berformat TXT, doc, dan PDF. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai kebutuhan dalam melakukan perancangan serta pembentukan tanda tangan digital. Selanjutnya ada perancangan perangkat lunak, yaitu perancangan kebutuhan perangkat lunak dan proses implementasi algoritma kriptografi RSA pada tanda tangan digital untuk menjalankan proses enkripsi. Selanjutnya pembuatan perangkat lunak. Pada tahap pembuatan aplikasi, melakukan persiapan software, lalu membuat desain interface menjadi rancangan fungsi aplikasi, seperti halaman logo, halaman enkripsi, halaman deskripsi, halaman admin, dan halaman kunci. Pengujian perangkat lunak. Pengujian secara menyeluruh untuk memastikan fungsi-fungsi perangkat lunak berjalan dengan baik, dengan memastikan tidak ada bug dan login error pada aplikasi. Pengujian pada algoritma RSA melalui kunci publik dan kunci bertujuan agar nilai Pi tidak sama Q, karena apabila nilai Pi sama Q maka N sama Pi 2, sehingga Pi dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari N. Selanjutnya pengujian proses enkripsi, skripsi, dan proses verifikasi pada tahap terakhir. Hasil dan pembahasan analisa sistem dan pengujian sistem. Analisa sistem itu beberapa hal yang dapat dilakukan pada aplikasi tanda tangan digital. Beberapa hal ini yaitu yang pertama adalah aplikasi dapat melakukan pembentukan tanda tangan digital dari sebuah dokumen. Yang kedua, aplikasi dapat melakukan pembentukan kunci secara otomatis. Yang ketiga, aplikasi dapat menyimpan tanda tangan digital. Yang keempat, ada aplikasi dapat melakukan verifikasi tanda tangan digital. Kelima, aplikasi dapat mengirim kunci privat melalui email. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian yang pertama ada pengujian diges. Kedua, pengujian pembangkitan kunci publik dan kunci privat. Tiga, pengujian proses enkripsi algoritma kriptografi RSA. Yang keempat, pengujian proses deskripsi algoritma kriptografi RSA. Yang terakhir yaitu pengujian verifikasi tanda tangan digital. Pengujian verifikasi tanda tangan digital. Pada pengujian ini, verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen telah mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan isi dari sebuah dokumen. Apabila hasil verifikasi valid, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya terjadinya perubahan dokumen beserta tanda tangan digital. Sedangkan apabila hasil verifikasi tidak valid, maka kemudian dokumen atau tanda tangan digital mengalami perubahan
penambahan ataupun pengurangan isi dokumen dan tanda tangan digital. Tabel memperlihatkan hasil proses verifikasi dari beberapa kasus percobaan. Bisa dilihat dari tabel ini, penulis melakukan rangkaian uji coba di mana hasilnya didapatkan bahwa pengiriman dokumen kriptografi RSA akan dapat mendapatkan nilai valid ketika dokumennya tidak intercept manapun. Selanjutnya adalah hasil verifikasi yang valid. Di sini ada gambar hasil verifikasi yang valid. Hasil message digit memiliki output yang sama dengan hasil deskripsi tanda tangan digital dan menghasilkan valid. Yang kedua, ada gambar hasil verifikasi yang tidak valid karena memiliki output hasil message digit yang berbeda dengan output hasil deskripsi tanda tangan digital. Apabila pengubahan tanda tangan digital atau dokumen akan menghasilkan tidak valid. Kesimpulan, aplikasi tanda tangan digital berhasil melakukan enkripsi pada dokumen sehingga menghasilkan tanda tangan digital. Pembangkitan kunci pada algoritma kriptografi RSA memastikan bahwa hanya pasangan kunci yang digunakan untuk proses enkripsi yang dapat digunakan pada proses dekripsinya. Pengujian penelitian ini memberikan hasil bahwa aplikasi tanda tangan digital menggunakan algoritma kriptografi RSA dapat menjamin keamanan dokumen yang ditanganinya dalam aspek integrity, authentication, dan non-repudiation. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.